Ramses kedua, Firaun yang mendeklarasikan diri sebagai tuan dan penguasa dunia. Kejam dan ditakuti oleh rakyatnya. Namun tidak bagi Asiyah binti Muzahim, perempuan yang terpaksa menikah dengan Firaun, karena kedua orang tuanya disandera itu tak gentar pada sang suami, apalagi kalau menyangkut soal akidah. Hiyo, Asiyah, sejak muda sudah beriman kepada Allah. Dia tidak mengakui Firaun sebagai Tuhan. Sehingga ketika Firaun meminangnya untuk menjadi istri, Asiyah menolak. Lamaran Firaun ditolak oleh Asiyah karena Asiyah tahu bahwa Firaun atau Raja Mesir, ini adalah orang yang buruk sifatnya, dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya. Saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Firaun pun menjadi marah. Akhirnya Firaun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Sebab Firaun adalah raja zalim, berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau, tapi dengan sifat yang sombong itu dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian Firaun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, "Aku tak sudi dinikahi Firaun, dia adalah raja yang ingkar kepada Allah." Hati Asiyah luluh dan mau menerima lamaran tersebut, sebab tak tega karena kedua orang tuanya ditahan dan disiksa oleh prajurit Firaun. Ya, dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam pertama saat Firaun ingin menggauli istrinya saat itu, datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Kejadian ini terus berulang kali setiap Firaun ingin menggauli istrinya. Itu bukanlah sosok Asiyah istri Firaun yang sesungguhnya, karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Firaun ini sudah dijaga oleh Allah agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Firaun. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Firaun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dalam perjalanannya, Firaun sangat mencintai Asiyah. Dia tak berdaya menolak jika Asiyah sudah memaksa. Ketika Asiyah menemukan bayi kecil, Musa yang dihanyutkan dengan sebuah kotak di sungai Nil. Asiyah ngotot ingin merawat Musa, padahal ketika itu Firaun ingin semua bayi yang terlahir laki-laki dibunuh. Firaun takut ramalan para ahli tafsir. Mimpi yang menyebut bahwa bakal terlahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan Mesir bakal jadi kenyataan. Maka dia pun memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Namun, dia tak berdaya ketika Asiyah meminta untuk merawat bayi kecil bernama Musa. Musa kecil ditemukan Asiyah sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Asiyah tiba-tiba melihat peti berisi bayi lelaki. Bayi itu diambil dan dibawanya pulang ke istana. Asiyah pun berusaha meyakinkan Firaun agar tidak membunuh anak tersebut. Seperti dikutip dalam surah Al-Qasas ayat 9. "Ia biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut menjadi anak." Sedangkan mereka tidak menyadari, kata Asiyah, sang Firaun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Firaun Ramses kedua. Asiyah pun menjaga bayi tersebut dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Berkali-kali Asiyah menyelamatkan Musa dari kemurkaan Firaun. Seperti saat Musa kecil tiba-tiba sang bayi mencabut jenggotnya. Firaun yang kesakitan menjadi sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa. Namun, Asiyah segera mencegahnya. Dia meyakinkan Firaun bahwa Musa kecil belum mengerti atas apa yang dilakukannya. Asiyah berhasil membesarkan tokoh kunci dalam takdir hidup. Firaun di bawah batang hidung raja zalim itu sendiri hingga dewasa. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Meskipun bukan anak kandungnya, rasa cinta Asiyah tak kurang terhadap Musa. Dia mengkhawatirkan keadaan Musa selayaknya seorang ibu kandung. Dia selalu mendoakan Musa agar bisa mendapatkan kemenangan atas Firaun. Asiyah tidak hanya telah membuktikan diri sebagai hamba Tuhan yang baik, namun juga sebagai ibu yang baik dan pengasih. Asiyah pun mengikuti agama baru yang dibawa putra angkatnya, Nabi Musa, yakni beriman kepada Allah. Di istana Firaun pula, Asiyah mengenal seorang pelayan istana bernama Masyito. Asiyah juga mengenalnya sebagai seorang hamba yang juga taat pada Allah. Namun, kenyataan tersebut tak diketahui oleh Firaun. Kemalangan demi kemalangan menimpa Masyito dan membuat Asiyah sangat sedih atas diri perempuan tersebut. Suaminya, Hazakil, dihukum mati karena telah menentang keras hukuman yang diberikan Firaun kepada seorang ahli sihir yang menyatakan keimanannya kepada
Allah dan ajaran Musa, Hazakil mengembuskan nafas terakhir dalam keadaan tangan terikat pada pohon kurma dengan tubuh penuh ditembusi anak panah. Masitoh juga harus kehilangan anak-anaknya ketika Firaun akhirnya tahu bahwa perempuan saleh itu juga merupakan pengikut ajaran Musa, seorang nabi dari Bani Israel yang dulu pernah diangkatnya sebagai anak. Pada suatu hari, ketika Masito sedang menyisir rambut putri Firaun, tanpa sengaja sisirnya terjatuh ke lantai. Tak sengaja pula saat memungutnya, Masito berkata, dengan nama Allah, binasalah Firaun. Mendengar ucapan tersebut, putri Firaun melaporkan hal tersebut kepada ayahandanya. Firaun kemudian memaksa Masito untuk mengakui ketuhanannya. Namun Masito tak mau melakukannya. Tiada Tuhan selain Allah, jawab Masito lantang. Lalu tanpa belas kasihan, pengawal Firaun melemparkan satu persatu anak Masito ke dalam api. Hati Asia semakin teriris tatkala giliran anak terkecil. Masito juga dilempar ke dalam api. Dan pada saat itulah, ia juga melihat sebuah kebenaran ketika tiba-tiba bayi yang masih dalam gendongan itu berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Setelah itu, giliran Masito yang dilemparkan ke api menyusul anak-anaknya. Melihat kekejaman tersebut, Asia tak mampu lagi menahan amarah. Dia mencecar Firaun dan menyatakan keinginannya untuk tidak lagi menjadi istri raja zalim tersebut. Firaun yang mendengar hal tersebut naik pitam. Ramses lalu menyeru pada kaumnya, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahaim?" Mereka pun menyanjungnya. Lalu Firaun berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku." Lalu berkatalah orang Mesir mereka kepada rajanya, "Bunuhlah dia." Lalu dimulailah siksaan itu. Ramses memerintahkan para algojonya untuk memasang tonggak dan mengikat Asiyah pada tonggak tersebut. Asiyah lalu diseret di bawah sengatan terik matahari. Kedua tangan dan kaki Asiyah dipaku dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Firaun memerintahkan algojonya mengikat kedua tangan dan kaki Asiyah pada 4 buah tiang dengan posisi tubuh menghadap sengatan matahari. Kemudian tubuh Asiyah dicambuk dan ditinggalkan begitu saja oleh Firaun dan pengikutnya di padang pasir. Mendapat siksaan yang pedih itu, iman Asiyah tetap tak goyah. Firaun memerintahkan anak buahnya melemparinya dengan batu besar. Asiyah pasrah dan hanya berserah diri kepada Allah. Masih dalam keadaan tangan terikat, tubuh penuh luka bekas cambukan. Terakhir saat sebuah batu besar akan dihantamkan ke dadanya agar mengaku Firaun adalah Tuhan, Asiyah tetap menolak. Asiyah tetap mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia kemudian menutup matanya dan meminta kepada Allah. Sambil menahan perih, Asiyah berdoa kepada Allah. Doa Asiyah diabadikan dalam surat At-Tahrim. Ayat 11 yang artinya, "Ya Rabbiku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asiyah binti Muzahim meninggal dunia sesaat setelah mulutnya mengatup di akhir doa. Dia tak lagi merasakan sakit saat batu besar yang dilemparkan. Algojo Firaun mengenai tubuhnya. Rasulullah menyebut, Asiyah binti Muzahim adalah salah satu wanita penghuni surga yang paling utama. Seperti diriwayatkan Ibnu Abbas dalam hadis Ahmad, Rasulullah bersabda, wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah bint Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun dan Maryam bint Imran. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan Abu Musa, Rasulullah bersabda, banyak dari kaum laki-laki yang sempurna, dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asiyah istri Fir'aun, Maryam bint Imran, dan sungguh keutamaan Aisyah atas kaum perempuan adalah seperti keutamaan bubur sarit atas semua makanan. Wallahu alam bissawab.